Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan bahas tugas akhir kami, yaitu administrasi basis data yang berjudul sistem peminjaman dan pengembalian buku, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rahmadani Nurlansyah, NIM 180 40 11 09. Yang kedua Sasmita 180 40 11 180 40 10 58. Yang ketiga Februari Valentino 180 40 12 00. Langsung saja pembahasan. Di sini ada 4, yaitu gambar umum sistem, batasan sistem, permodalan data, relasi tabel, dan tampilan query-query. Yang pertama itu gambaran umum. Dalam sebuah sistem peminjaman buku, setiap harinya pasti terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas seperti membaca, meminjam buku, serta membalikan buku yang telah dipinjam. Pelayanan dari aktivitas-aktivitas tersebut dan pengelolaan data sistem peminjaman buku yang dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem informasi peminjaman buku yang tentunya mempermudah petugas dalam pengelolaan data peminjaman buku. Nah, transaksi peminjaman dan pengembalian buku serta mempermudah pengunjung perpustakaan dalam memperoleh informasi dari perpustakaan merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada pemustaka agar dapat memberikan koleksi buku secara optimal. Yang kedua yaitu batasan sistem. Sistem ini tidak bersifat online. Sistem kami ya. Sistem ini hanya bisa digunakan oleh admin. Yang ketiga, pada sistem ini kami hanya membahas alur bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku berjalan sesuai dengan sistem yang telah kami buat. Yang ketiga, permodalan data ERD. Di sini kami mempunyai tabel admin, tabel buku, tabel RA, tabel pengembalian, tabel member, dan tabel peminjaman. Dari ERD sistem peminjam buku di atas, maka sistem yang akan berjalan sebagai berikut. Pertama, proses peminjaman buku. Proses ini dimulai dari member yang ingin meminjam buku pada perpustakaan. Sebelum meminjam buku, admin melakukan penginputan data member dan buku yang ingin dipinjam oleh member pada perpustakaan. Proses pengembalian buku. Proses ini dimulai dari member yang datang untuk membalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan, lalu admin menginput data member tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sasmita. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang relasi tabel. Di sini kami mempunyai 6 tabel, yaitu tabel member, peminjaman, buku, rak, dan pengembalian maupun admin. Di sini penjelasannya. Pada tabel peminjaman, mengambil referensi dari tabel member dengan field ID member untuk memproses peminjaman buku dari member. Yang kedua itu pada tabel peminjaman, mengambil referensi dari tabel admin dengan field ID admin untuk menginputkan data peminjaman buku yang mau dipinjam oleh member. Yang ketiga, pada tabel peminjaman mengambil referensi dari tabel buku dengan field ID buku untuk melakukan pengecekan buku yang mau dipinjam oleh member. Yang keempat itu pada tabel pengembalian mengambil referensi dari tabel member dengan field ID member untuk memproses pengembalian buku yang sudah dipinjam dari member. Yang kelima, pada tabel pengembalian mengambil referensi dari tabel admin dengan field ID admin untuk menginputkan data yang sudah dipinjam oleh member. Dan yang terakhir itu pada tabel rak mengambil referensi dari tabel buku dengan field ID buku untuk mempermudah pengecekan buku dan pencarian buku pada rak. Yang kelima itu uji coba query. Di sini kami akan melakukan penerapan query-query yang relevan dengan sistem peminjaman buku. Berikut adalah bentuk penerapannya. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba query-where dalam beberapa kasus menggunakan data pada tabel buku berikut sintaksnya. Langsung saja. Select buku. Oke. Nah,
inilah tabel buku. Selanjutnya, pada kasus yang pertama kita akan menampilkan jenis buku yang jumlahnya lebih dari 30. Berikut sintaknya. Oke, select from buku var jumlah buku, jumlah buku, jumlah buku 30 ya. Oke, kita tampilkan. Nah, ini adalah tabel bukunya ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jenis buku yang jumlahnya lebih kecil dari 30. Baik, kita tampilkan saja langsung. Select from buku. Oke, ini kita ganti. Kita tampilkan. Nah, di sini sudah tampil. Di sini ada dua tabel sini. Lihat kan udah kelihatan sini ada 20. Lebih kecil dari 30, 20 dan 25. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan query group by, itu mengurutkan data di tabel buku berdasarkan jumlah buku dengan query group by. Berikut sintaknya ya, kita tampilkan. Select from buku group by, group by tahun terbit buku. Saya ngomong group by tahun terbit buku, tampilkan ya. Nah, sudah tampil teman-teman. Di sini saya akan menampilkan query operator penjumlahan maksudnya. Maaf. Fungsi operator ini digunakan pada saat kita ingin melakukan penjumlahan terhadap bilangan. Misalnya kita mempunyai tabel buku. Pada tabel ini kita akan menambahkan stok untuk jumlah buku setiap 10 piece. Sintaknya ini kita tampilkan saja. Select judul buku, select judul buku, jenis buku, jumlah buku, jumlah buku plus 10. S total jumlah buku tambah from buku limit 3. Oke, kita tampilkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah tampil judul buku, jenis buku, jumlah buku, total jumlah buku. Di sini jumlah bukunya ada 3 ya, 50, 20, dan 25.
dari jumlah buku, dari penjumlahan ini, dari penjumlahan 10 ditambahkan ini dari 50 menjadi 60, dari 20 menjadi 30, dari 25 menjadi 35. Oke, selanjutnya sini query operator pengurangan. Selanjutnya query operator pengurangan. Fungsi ini digunakan pada saat kita melakukan pengurangan pada bilangan. Misalnya di sini kita mempunyai tabel buku. Pada tabel ini kita akan melakukan pengurangan stok setiap 15 piece. Kita tampilkan sintaknya. Salah ya. Select judul buku, jenis buku, jumlah buku, jenis buku, jumlah buku minus 15, jumlah buku minus 15. Tes pengurangan jumlah buku stok limit from buku tes pengurangan jumlah buku stok from buku ini. Oke, kita tampilkan. Nah, jadi di sini kan tadi kan pada penambahan 10 kan, 10 piece. Nah, di sini kan ada pengurangan 15 piece, dari 50 dikurangi 15 jadi 35, dari 20 dikurangi 15 jadi 5, dari 25 dikurangi 15 jadi 10. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan operator div. Fungsinya operator ini digunakan untuk menghasilkan sisa bagi maka operator digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat dari pembagian tersebut. Di sini kita ingin mengetahui hasil didapat jika jumlah stok dibagi 2. Berikut ini sintaknya ya, kita tampilkan saja. Select judul buku, jumlah buku tip 2 S sisa stok from buku. Oke, baik, kita tampilkan. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Ini di sini tadi kan ada penambahan 10, pengurangan 15. Ini ada dibagi 2, dari 50 dibagi 2 jadi 25, dari 20 dibagi 2 menjadi 10, dari 25 dibagi 2 digenapkan menjadi 12. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Saudari Sasmita. Baiklah, saya akan melanjutkan yang selanjutnya itu saya akan menampilkan fungsi agreditasi. Fungsi agreditasi yang sering digunakan adalah fungsi count, fungsi sum, max, min, average. Yang pertama itu kita akan melakukan percobaan fungsi count. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung baris pada kolom tertentu yang tidak mengandung nilai nol. Berikut sintaknya.
kita akan menampilkan tabel buku. Select from buku. Di sini kita akan melakukan fungsi connya. Select font from buku. Maka di sini tampil 4. Dan yang selanjutnya itu saya akan melakukan fungsi sum. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan data, jumlah stok dari tabel buku. Sintaknya yaitu select sum jumlah buku from buku. Di sini sudah ada ya jumlah bukunya keseluruhannya 165. Dan yang selanjutnya itu fungsi min. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai minimal dari sebuah data tabel. Sintaknya select min. Nah, di sini kita memiliki 20 nilai terendah dari jumlah buku. Dan yang selanjutnya itu fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai maksimum dari sebuah data tabel. Langsung aja select maksima. Buku. Nah, ini nilai tertinggi dari jumlah buku adalah 70. Itu saya akan menjelaskan fungsi join. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi dari tabel tertentu yang melibatkan lebih dari satu tabel. Maka kita harus melakukan penggabungan pada tabel tersebut. Yang pertama itu ada inner join. Inner join adalah membandingkan dari dua record yang sama dari dua tabel. Yang pertama kita akan membuka select from buku. Yang kedua itu select from rak. Di sini kita mempunyai dua tabel. Yang pertama tabel buku dan tabel rak. Kita akan menginner joinkan kedua tabel tersebut, menggabungkan, yaitu dengan select from inner join buku using ID buku. Salah, ID buku. Select from rak. Nah, di sini sudah tampil. Di sini tabel rak dan tabel buku sudah kita gabungkan. Dan yang selanjutnya itu adalah left join. Left join ini menghasilkan hasil dari tabel kiri. Langsung aja select from buku. Tabel kiri kita adalah tabel buku. Left join. Left join rak using ID buku. Nah, di sini sudah tampil ya. Dan yang selanjutnya itu right join. Right join sama seperti left join, tapi data acuannya dari tabel sebelah kanan. Langsung aja select from buku right join.
ra UC. Nah, jadi datanya data sebelah kanan dulu baru sebelah kirinya. Dan yang itu tentang fungsi union dan union al. Union berfungsi untuk menggabungkan baris yang memiliki data yang sama di semua kolom, dan union al akan menggabungkan baris apa adanya tanpa menggabungkan hasil baris yang memiliki data yang sama. Di sini kita langsung saja kita buka tabel buku. Dan kita buka tabel ra. Sini kita akan unionkan dengan select ID buku from ra union select ID buku from buku. Nah, di sini sudah muncul ya unionnya, yaitu dengan ID buku saja. Dan yang selanjutnya select from ID buku. Yang selanjutnya itu union al, menampilkan semua data walaupun data tersebut sama. Select ID buku from ra union al, select ID buku from buku. Nah, ini ya, dia akan tampil semuanya di tabel buku dan tabel ra. Mungkin itu aja penjelasan dari query-query dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.